Shalom pemirsa CB Indonesia semua. Senang rasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Sebab itu, dengan doa dan bimbingan dari Tuhan, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika Yesus datang kembali untuk mengklaim miliknya atau mengklaim kita sebagai miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Ini adalah janji harapan bagi kita bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kita harus menunggu dengan sungguh-sungguh, memperbaiki karakter kita untuk setiap harinya kita lebih dekat kepada Tuhan. Sebab itu kita masuk kepada bacaannya. Bacaan kita kali ini saya ambil dari halaman 318 dengan judul Kristus datang untuk memanggil orang berdosa. Ayat intinya terambil dalam Markus 2 ayat 17. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama untuk menyimaknya di sana. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ia yang turun dari surga untuk menjadi teladan bagi kita, menghabiskan hampir 30 tahun hidup seperti orang biasa, bekerja sebagai tukang. Tetapi selama waktu ini, ia mempelajari firman dan pekerjaan Tuhan, dan menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang-orang sakit, menghibur yang berduka, dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Dalam hati yang dijamah oleh kasihnya, ada kerinduan untuk bekerja bagi dia. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Apakah di dalam rumah, di tetangga, atau di sekolah, keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang, atau yang bernasib malang harus dihargai, bukan hanya sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Dalam pekerjaan ini, seperti pada semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh di dalam pekerjaan itu sendiri oleh pelatihan dalam tugas-tugas hidup yang biasa dan di dalam pelayanan terhadap orang yang berkekurangan dan menderita. Keefisienan dapat dipastikan. Tanpa ini usaha yang tadinya disangka terbaik sering tidak berguna, bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 253. Baik, sangat menarik ya. Dari judul hingga pembahasan sangat menarik, di mana dari judul saja dikatakan bahwa Kristus datang untuk memanggil orang yang berdosa. Di ayatnya dikatakan bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kalau kita mengetahui bahwa orang benar tempatnya sudah ada di surga. Sebab itu Tuhan datang ke dunia berarti datang untuk memanggil kita sebagai orang berdosa, umat berdosa yang masih selalu melakukan kesalahan dosa. Sebab itu dia datang untuk memanggil kita. Sebab itu dalam harapan yang tadi katakan bahwa Tuhan akan datang mengklaim kita, berarti kita harus bersiap karena Tuhan akan datang menjemput kita atau memanggil kita sebagai orang berdosa. Karena dia turun untuk menjadi teladan bagi kita. Waktu 30 tahun lamanya dia sebagai orang biasa, bekerja sebagai tukang, tetapi waktu ia mempelajari firman Tuhan, menolong, mengajar orang-orang yang dapat dicapai pengaruhnya. Jadi dia datang 30 tahun untuk memberikan teladan kita dengan cara dia bekerja sebagai tukang. Dia mempelajari firman Tuhan. Dia menolong, dia mengajar kepada orang-orang yang akan mendengarkan apa yang dia katakan. Sebab itu, marilah kita pelajari bahwa Tuhan datang ke dunia bukan untuk menjadi orang yang mau mengadili kita, tetapi dia datang untuk memberikan kita teladan untuk kita pelajari, supaya kita bisa mengikuti apa yang dia sudah ajarkan, karena itulah yang dikehendaki Bapaknya. Ketika pelayanannya kepada umum dimulai, ia menyembuhkan orang sakit, menghibur yang berduka,
dan memberitakan Injil kepada orang miskin. Jadi yang dimaksud di sini adalah pada saat dia datang 30 tahun di dunia ini, dia mulai dengan cara diumum untuk semua orang bisa mengetahui dia, dengan cara dia menyembuhkan orang yang sakit, dia menghibur yang sedang berduka, dan juga dia memberikan Injil kepada orang-orang miskin yang mungkin sudah merasa malang dan tidak bisa mendapatkan Injil lagi. Tetapi dia datang memberikan teladan dengan cara dia memberitakan Injil kepada orang-orang miskin ini, supaya mereka bisa mengerti bahwa mereka masih memiliki harapan dari Tuhan yang akan mereka dapatkan. Inilah pekerjaan semua orang yang menjadi pengikutnya. Jadi ini juga menjadi pekerjaan bagi semua orang. Sebagai pengikut berarti kita harus juga bisa melakukan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu adalah teladan Dia, maka kita harus ikut teladan Dia. Sebagai seorang pengikut berarti harus melakukan apa yang dikehendaki oleh atasannya. Begitupun kita dengan Tuhan. Kita sebagai misionaris berarti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita berarti kita harus ikuti itu. Dalam hati yang dijamah oleh kasih-Nya ada kerinduan bekerja bagi Dia. Jadi kalau kita sudah dijamah, kita sudah diberikan kuasa, berarti kita harus memiliki kerinduan untuk bekerja bersama dengan Dia. Kalau kita bekerja bersama dengan Dia, berarti kita memiliki satu pembentukan karakter yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa setiap hari bisa menjadi orang yang lebih berubah akan karakternya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Biarlah kerinduan ini didorong dan dituntun dengan benar. Jadi kalau kita memiliki kerinduan berarti kita harus pupuk itu kerinduan, supaya kerinduan itu didorong dan dituntun kepada yang benar. Karena kita memiliki kerinduan berarti kita harus mencapai itu. Kalau orang yang ingin mendapatkan apa yang dia cita-citakan berarti dia berusaha dengan mati-matian untuk bisa mendapatkannya. Begitupun dengan kita. Kalau kita memiliki kerinduan berarti kita harus dorong kerinduan itu. Kita tuntun kerinduan itu supaya bisa kita mendapatkan apa yang benar. Jadi di sini juga dikatakan bahwa apakah di dalam rumah, di tetangga atau di sekolah keberadaan orang-orang miskin yang menderita, yang terbuang atau yang bernasib malang harus dihargai. Bukan sebagai orang yang bernasib malang, tetapi sebagai yang memperoleh kesempatan berharga bagi pelayanan. Jadi jangan kita pernah menganggap orang yang miskin, karena orang yang miskin kalau dia benar-benar mengikuti Tuhan berarti kita tidak menghargai akan pengorbanannya. Kita harus ingat di sini bahwa orang miskin belum tentu dia miskin akan apa yang dia punya, tetapi mungkin hanya kelihatan saja dia cukup. Karena apa yang kita punya mungkin melebihi dia, maka kita mengatakan bahwa dia miskin. Tapi kita ingat di sini bahwa kecukupan dia diberikan dari Tuhan, sehingga mungkin itu hanya pandangan manusia dia miskin, tetapi di Tuhan dia tidak miskin. Semuanya disamaratakan. Jadi kita tidak boleh melihat orang miskin itu sebagai hal yang tidak baik, tetapi kita harus pelajari bahwa Tuhan tidak mau kita melihat orang yang bernasib malang itu kita tindas terus-terus, tetapi kita harus menghargainya karena dia adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sebab itu marilah kita melakukan pelayanan itu, karena pelayanan itu adalah melayani orang-orang yang mungkin tidak memiliki harapan lagi. Dalam pekerjaan ini seperti para semua pekerjaan yang lain, kecakapan diperoleh dari pekerjaan itu sendiri. Pelatihan dalam tugas-tugas yang biasa di dalam pelayanan terhadap orang-orang yang kekurangan dan menderita keefisiensian dapat dipastikan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus berlatih dengan tugas-tugas yang biasa atau melakukan apa yang sudah akan membentuk karakter kita. Kalau karakter kita terus melakukan sesuatu yang sederhana, maka itu akan menjadi karakter kita. Pernah saya mendengarkan kata-kata bahwa di frontal lobe kita, kalau kita dibentuk untuk melakukan sesuatu, berarti kita harus memerlukan waktu 3 bulan baru bisa terbentuk menjadi tabiat. Jadi kalau kita ingat di sini bahwa kita harus melakukan tugas hidup kita yang biasa
dengan pelatihan berarti kita harus lakukan itu setiap hari tanpa putus-putus supaya kita bisa membuat itu menjadi satu karakter. Kalau kita membuat itu sebagai satu karakter, maka di dalam pelayanan kita akan melakukan hal yang sama. Karena dengan pekerjaan kita sehari-hari, pekerjaan biasa itu, mungkin itu bisa membuat kita untuk lebih giat lagi mencari pekerjaan yang lebih besar. Tanpa ini usaha-usaha yang tadi disangka terbaik sering tidak berguna bahkan berbahaya. Di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Jadi ini kata-kata sangat menarik ya. Jadi bukan dengan usaha kita yang tadinya mungkin kita sangka itu terbaik, tetapi kita harus ingat bahwa bisa saja apa yang kita rasa terbaik tidak berguna, bahkan bahaya dalam kehidupan kita. Kalau kita sangat mengandalkan diri kita, mungkin itu tidak berguna dan bisa bahaya untuk kita jauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa dengan tugas kita yang biasa, kita bisa belajar bagaimana kita menghargai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan di sini di kata terakhir juga dikatakan bahwa di airlah orang belajar berenang, bukan di darat. Jadi kalau kita harus pintar, berarti kita harus belajar dari hal yang terkecil, baru bisa kita mendapatkan hal yang besar. Sebagian besar pekerjaan Kristus terdiri dari tanya jawab secara perorangan. Ini amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya, dan yang satu jiwa itu telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Amanat kepada orang muda halaman 250. Baik, jadi di buku amanat kepada orang muda ini memberi kita teguran lagi bahwa sebagian besar pekerja Kristus terdiri dari tanya jawab perorangan, atau itu kita harus terima secara perorangan. Karena Tuhan datang untuk meminta bahwa kita harus mengikuti Dia, berarti kita harus siap karena itu adalah perorangan. Tidak ada kelompok lagi, tetapi itu perorangan. Ia amat menghargai satu jiwa yang mau mendengarnya. Jadi kalau kita mendengarnya, Dia sangat senang karena kita menghargai akan panggilannya. Dan yang satu jiwa yang telah membawa pengetahuan yang diterimanya kepada ribuan orang. Jadi Dia akan menghargai kita kalau kita mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Lalu kalau kita satu jiwa ini membawa pengetahuan di tengah banyak orang, maka Dia sangat senang karena apa yang Dia sudah berikan melalui teladannya kita praktekkan. Tuhan mengambil seorang sebagaimana adanya dan mendidiknya dia bagi pelayanannya. Jika ia mau menyerahkan dirinya kepadanya, penyerahannya yang terus menerus membangunkan suatu hubungan yang baik dekat antara Yesus dan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, kita akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Alfa Omega jilid 5 halaman 259. Baik, di akhir pelajaran kita juga menarik ya, di mana kembali mengajak kita bahwa Tuhan mengambil seorang atau Tuhan mengambil diri kita sebagaimana adanya, sebagaimana apa yang kita miliki. Lalu dengan apa yang kita miliki, Dia didik kita supaya kita bisa masuk ke dalam pelayanannya. Pada saat kita sudah mau untuk dididik, kita harus juga menyerahkan diri kita kepadanya. Karena penyerahan kita terus menerus akan membangunkan suatu hubungan yang baik antara dekat dengan Tuhan. Jadi kita akan memiliki satu hubungan yang baik antara murid-muridnya dan Yesus. Jadi kita akan memiliki satu hubungan yang erat di mana kita harus bekerja sama dengan Dia, sehingga orang-orang Kristen yang menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Jadi kalau kita ingin memiliki hubungan yang baik, berarti kita harus memiliki satu hubungan yang erat dengan Tuhan dalam pikiran dan tabiat kita. Baru kita bisa masuk kepada pelayanannya. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Jadi kalau kita akan memiliki pandangan yang jernih dan lebih luas kalau kita menyerahkan diri kita kepada Kristus. Pada saat kita serahkan terus menerus, maka kita akan memiliki hubungan yang baik. Lalu
kita akan memiliki juga pandangan yang baik tentang kebenaran, dan juga kita akan mengetahui lebih luas akan kuasa Tuhan yang selalu diberikan kepada kehidupan kita. Jadi di pelajaran kita kali ini boleh mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang berdosa, kita akan dipanggil oleh Tuhan. Jadi apakah pada saat kita mau dipanggil, kita sudah bersiap sekarang atau tidak? Karena kembali lagi, dengan tugas yang biasa yang kita lakukan sehari-hari, itulah yang akan diadili. Sebab itu, marilah kita melakukan satu tugas yang biasa dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Mungkin ini saja bacaan yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.